Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bidahiyatis salam, tahiyatan mubarakatan minillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, kepada yang saya hormati Kepala SDI Modern NU Perumahan, kepada yang saya hormati Kepala SMP Modern NU Pelemahan, serta kepada Ustadz Ustadzah, serta kepada anak-anak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmatnya serta inayahnya serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salat dan salam tetap tercurahkan, tetap kita haturkan, tetap kita junjungkan kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, atas jeripayah beliau, kita dapat mengetahui perkara yang hak dan perkara yang batin. Kita juga dapat menikmati keindahan agama kita, yaitu agama Islam dan iman, mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, mulai dari zaman onta sampai dengan zaman Toyota. Kalian tahu Toyota? Mobil. Ya, kalau onta itu hewan, kalau Toyota mobil. Jadi kalinya Ustadz berdiri di sini, saya akan menyampaikan kuliah 7 menit, ya, bisa dipilih kuliah 7 menit atau ceramah agama yang bertemakan tentang pengertian puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan manfaat dari puasa. Jadi ada 3 tema yang bakal saya sampaikan kepada kalian semuanya. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Tabel 1, barang kompak. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel es jus, tangga, bintang, tabel Coca-Cola. Tepuk pagi ketika sang surya mulai terlihat, bertanda hari mulai pagi, rembulan jadi gelap, bintang-bintang mulai hilang, ayam jantan bernyanyian, Tuyul ketok-ketok. tepuk keyakinan Allah sesembahan kami, Muhammad Kami Al-Quran pedoman kami, Islam keyakinan kami, Islam agama yang benar, oke, Islam agama yang suci pasti, Islam ayat diri baik bagus, kami tidak ragu lagi. Selanjutnya perhiasan, diulang lagi. Bagian hadap-hadapan, silakan hadap-hadapan ke orang. Kalau nggak ada temennya nanti sama ustadzanya, ya. Kalau nggak ada temennya sama ustadzanya, silakan. Ya, hadap-hadapan. Ini belakang itu masih ada teman. Belakang itu lagi, ya silakan. Nyari teman, dua orang, Labib sama Farel.
Novel sama siapa nanti ya kalau nggak ada? Sudah? Ya. Saya mulai. Kita mulai. Ingat gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1 kita mulai. Tabesan. Allah Maha Melihat sama perilaku Allah, semua perkataan ayo kita waspada, jangan berbuat dosa-sasa. Ingat-ingatlah selalu Allah mengasihimu. Babo Esa, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan pemberani. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Tetap semangat, tetap semangat. Ya, kita mulai materinya. Hari ini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian puasa. Ya, pengertian puasa itu apa sih? Yang kalian tahu itu? Ada yang tahu pengertian puasa itu apa? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, ya sudah saya jelaskan. Ya, jadi untuk pengertian puasa perlu diketahui anak-anakku semuanya. Puasa dalam bahasa Arab adalah shaumun atau siamun. Siamun itu dalam bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Siamun itu dalam bahasa Indonesianya atau artinya yaitu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa, Ustaz? Dari makan, dari minum, dan juga dari perkataan yang kotor. Jadi kalian selama puasa ketika sampai semuanya ngomong kotor, walaupun hanya sedikit, hanya satu kata, puasa sampean bisa walaupun sampai teruskan puasanya, walaupun kalian teruskan tapi sama saja sia-sia dan puasa pahalanya kalian juga akan hilang. Kalian senang gak sih dengan datangnya bulan puasa ini? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang. Senangnya karena apa? Karena nanti dapat sangu, Ustaz. Siapa yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Nanti dapat bisa beli HP, Ustadz, uang sakunya. Ya. Jadi tujuan puasa gitu, kalau kalian pertama memang senang, jadi lakukan dengan senang hati, dengan riang gembira, tanpa ada rasa marah sedikit pun. Jadi kalau kalian senang dengan datangnya bulan puasa, sebagaimana dalam hadis dijelaskan, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu alan niron, yang artinya barang siapa yang senang atau menyambut kedatangan bulan puasa dengan hati riang gembira, dengan hati tanpa ada rasa galau. Kalau anak sekarang galau atau galau ya. Jadi dengan rasa senang. Tahu nggak yang dijanjikan Allah itu apa? Maka Allah itu akan membebaskan jasad kalian semuanya dari percikan api neraka. Siapa yang ingin masuk neraka angkat tangan? Siapa yang ingin? Ada yang ingin? Yang ingin masuk surga angkat tangan? Ya, sudah diturunkan. Jadi kalau kalian senang tok itu loh, sudah dapat pahalanya, kalian diharamkan untuk memasuki neraka. Dan api neraka walaupun hanya seperti gak gelem demek sampean. Ya, sampean demek LPG saja sudah panas, andaikan memegang api neraka. Ya, seperti itu. Jadi Allah akan menjanjikan kepada umatnya
akan diharamkan jasad kalian semuanya untuk masuk neraka. Jadi pasti kalian senang apa senang? Senang apa senang? Kalau sudah dijanjikan neraka tambah semangat atau tambah lemes? Tambah lemes. Berarti dengan neraka ini harus tambah semangat melakukan hal yang baik-baik semuanya. Lihat. Dan ada pun pengertian istilahnya, puasa itu menurut agama Islam kita menahan diri dari segala makanan, minuman, hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar atau terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Pasti sampai juga dilatih yang namanya dengan kesabaran. Baik kira gak buka-buka. Jadi harus bersabar. Apalagi kalian sudah dewasa, yang sudah sunat-sunat, yang sudah dewasa perempuan juga. Jadi kalian harus full puasanya, jangan sampai bolong. Tahu nggak sih apa sih pahala bagi orang yang puasa itu? Ada yang tahu? Perlu kalian ketahui, pahala bagi orang yang berpuasa itu mereka akan mendapatkan predikat atau disebut dengan orang yang bertakwa, bukan tahu takwa ya. Kalau tahu takwa mah tahu kuning, kalau ini bertakwa. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, oh kana suarane kinas subabiyyin, ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semuanya dan kaum sebelum kalian itu untuk berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau sampean puasa itu pasti disebut dengan orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Ada yang tahu takwa artinya apa? Takwa itu artinya adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya kalian disuruh puasa. Puasa itu dilakukan untuk berbuat kebaikan tanpa ada kejelekan satu apapun. Jadi kalian kalau ingin menjadi orang yang bertakwa maka harus berpuasa. Dan nanti juga ketika kalian di dunia, hidupnya akan sejahtera, sentosa, dan juga hidupnya juga enggak kekurangan, rezekinya lancar. Siapa yang mau rezekinya lancar? Siapa yang mau rezekinya lancar? Dan juga panjang umurnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, jadi kalau kalian berpuasa, dan ingat, perlu diketahui juga, hukum puasa itu wajib. Kalau sudah Allah bilang wajib, yang sudah saya jelaskan tadi, bisa diambil bahasa Arabnya dari ayat yang saya sebutkan tadi. Kutiba, kutiba itu artinya adalah diwajibkan. Kalau sudah Allah bilang wajib, kalian sekali meninggalkan puasa, yang misalnya perempuan harus menggantinya di lain hari, ya, nggak ada konsekuensi apapun. Puasa bisa ditinggalkan asal kalian ada sanak keluarga kalian yang sakit parah, ada yang perempuan biasanya berhalangan, itu bisa ditinggalkan dan harus diganti di lain hari. Ya, jadi ketika Allah, kalau sudah wajib, ketika kita meninggalkan maka mendapat kalian ingin pahala apa dosa? Pahala, karena di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak pahala agar kita
masuk surga. Allahumma amin. Ya, itu adalah sedikit pengertian tentang puasa. Dan selanjutnya saya menjelaskan tema yang kedua, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih Ustadz hal-hal yang membatalkan puasa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama saya jelaskan, makan dan minum dengan sengaja. Kalian sudah diniati ketika sudah sampai waktu zuhur, aduh saya kok lapar, mumpung gak ada yang lihat, loh kok ada burger, wah ini kesempatan. Lihat kanan kiri, depan belakang, oke, atas bawah, oke, kosong. Kita ambil, dimakan, ya, kenyang. Terus ibu datang, tok tok tok, Faiz, gitu, puasa nak, Gak puasa apa gak boten? Gak puasa apa gak boten? Puasa bu, oh buktikan ini lo kering, mulut saya kering, oh iya bagus, dilanjutkan ya. Padahal dia habis makan burger, menang-menang gak mau singro. Tapi Gusti Allah melihat semua yang dilakukan di kita. Itu tidak boleh. Dan puasa kalian itu dan harus menggantinya di lain hari. Dan yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Jadi kalau kalian muntah dengan sengaja, misalnya saya beri contoh, ada si A itu dia tiba-tiba memasukkan tangannya ke mulutnya, sudah biar saya muntah, biar saya tidak puasa, biar saya makan, biar saya gendut. Ya, kalau sudah diniati seperti itu tidak boleh tangannya dimasukkan ke mulutnya agar muntah-muntah. Itu juga membatalkan puasa karena disengaja. Dan selanjutnya ada lagi hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga. Itu apa? Ini untuk perempuan. Kalau perempuan, ya, perempuan setiap bulan pasti ada yang namanya keluar darah atau haid. Berarti kalau kalian perempuan yang sudah merasakan keluar darah, berarti kalian tandanya sudah dewasa. Jadi pada saat ketika kalian misalnya ya si B itu ketika mau berbuka sudah jam 5 dan ternyata si B itu keluar darah, apakah puasanya batal apa tidak? Batal, karena si perempuan mengeluarkan darah haid. Jadi ketika itu batalkan puasa tanpa menunggu waktu berbuka, ya, dan harus diganti di waktu yang lain. Begitupun juga untuk perempuan. Bagi orang yang mau melahirkan, kalian semua juga akan merasakan gimana sih melahirkan itu, tapi masih lama karena kalian masih mengenyam yang namanya pendidikan. Jadi kalian akan merasakan hal-hal seperti itu ketika mau melahirkan. Jadi keluar darah ketika setelah melahirkan itu tidak apa-apa, tidak berpuasa, karena nanti dapat mendapat keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan itu banyak diskonnya, banyak diskon, tapi juga harus berani untuk membayar hutangnya itu. Hutang puasanya kudu dibayar, karena sudah dijelaskan puasa itu hukumnya adalah wajib. Dan yang keempat itu adalah hilang akal walaupun sebentar. Misalnya anak laki-laki suka sepak bola, ya, suka sepak bola, tiba-tiba ada teman-teman kalian si Zoma menendang bola, ya, saking
saking banternya kok kena novel, kepalanya novel berbuah, guys, keluar burungnya di sini, keluar burungnya, langsung semaut apa semaput? Oh semaput atau pingsan ya, langsung pingsan. Akhirnya semua temennya gabung, apa ini novel ini? Si novel ini kenapa? Van, bangun bangun. Dia sambil gini-gini, sopo aku sopo. Dia gue kalau lu sopo, kak sopo tak kenal gitu. Kalian gak apa-apa tak sopo aku ini sopo. Dia tidak mengenali dirinya sendiri, walaupun hanya sebentar. Ya, dan ketika sepak bola lagi dia masih ikutan si Nova, ditendang lagi sama Abel, kena kepala dua, balik naik. Ya, kurang ono 1 menit, kurang ono 5 menit, tiba-tiba dia pingsan lagi, baru pingsan. Bang, kenapa saya? Kenapa? Kamu tadi kena bola. Ini Novel kan? Iya, saya Novel. Baru ingat dirinya sendiri. Ketika dia sudah lupa ingatan walaupun hanya sebentar, itu juga adalah hal-hal yang membatalkan. Jadi harus langsung buka novel, tapi nek buka jangan ngarepe kaca. Mari kepingin. Ya, jadi waduh saya tadi bontot nugget, bontot sosis. Kalau nang buru ono bakul pop es. Saya tak beli buko. Jangan di depan orang yang berpuasa. Kita harus menghormati orang yang berpuasa. Ya, jadi itu adalah 5 hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini pasti tidak bisa diganggu gugat. Yaitu adalah murtad. Kalian tahu murtad? Apa itu murtad? Ada yang tahu? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Itu disebut dengan murtad. Karena puasa itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang maka kalau ada orang Kristen yang berpuasa gimana Ustaz? Ya tinggal keyakinan mereka sendiri. Kalau mereka sudah ada yang menjelaskan untuk berpuasa, ya silahkan. Tapi apakah mendapat pahala? Tidak. Karena puasa itu diperuntukkan untuk orang-orang Islam. Dan yang ketiga, tema yang akan saya jelaskan yaitu adalah manfaat puasa. Ya, jadi manfaat puasa itu apa saja? Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur gimana Pak? Gimana Ustaz? Rasa syukur kita berterima kasih kepada Allah dengan cara berpuasa, karena setiap yang diberikan kepada Allah itu tidak akan gak ada habisnya. Buktinya misalnya kalau kalian ranking 1 dikasih sepeda sama orang tua, kalian bilang apa? Terima kasih. Begitupun kepada Allah. Dengan cara gimana Ustaz? Ya dengan cara beribadah, dengan cara menjalankan puasa. Dan yang kedua itu adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada sesama. Maksudnya gimana Ustaz? Rasa sayang kita kepada sesama, kalian pasti banyak melihat banyak orang yang kurang di antara kita. Kurang dalam hal apa Ustaz? Dalam hal makan, minum. Kita lihat di sana, kita lihat tetangga kita, banyak orang yang kurang mampu. Ya, mampu dalam hal apa Ustaz? Dalam hal harta misalnya. Kalau kalian orang yang kaya, kasihlah harta kalian, walaupun sedekah kalian
Bersedekahlah kepada mereka yang kurang mampu, walaupun hanya sedikit, tapi nanti pahalanya akan menjadi besar. Kita lihat di sana orang-orang yang kekurangan pun juga masih berpuasa, apalagi kita yang masih diberi kesehatan, yang masih diberi kekuatan, malah kita juga ada yang nggak puasa. Betul apa betul? Ya, kita lihat di sana malah ada yang masih kuat seperti Ustaz Rizal gini ya, masih kuat. Ternyata pekerjaannya dia misalnya ya debt collector, tahu debt collector, penagih hutang. Ya, penagih hutang, gayane ngomong poso. Lah kok mari narik nang omahe di rumahnya yang ditariki hutang. Setelah itu, lah kok menggok nang warung kopi. Oh, kalau gitu yang harus kita tiru, tidak boleh kita tiru. Ya, jadi kita harus tetap semangat dan memberikan bantuan sekecil apapun, baik material maupun non material. Kalau kalian tidak bisa membantu dengan materi, maka kita bantu dengan doa. Semoga keluarga yang kurang mampu itu diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma amin. Dan selanjutnya, puasa itu juga menyehatkan jasmani dan rohani kita. Ya, jasmani dan rohani kita dalam artian gimana, Ustaz? Jadi sebagaimana yang dalam hadis dijelaskan, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Berarti sih gak sehat, berarti gak puasa, Ustaz. Orang gendung berarti, orang gila, Ustaz. Iya, karena mereka posisinya adalah hilang akal, tidak sadar dengan keadaannya, maka mereka tidak boleh berpuasa. Oleh karena itu yang badannya masih sehat-sehat, jangan buat alasan puasa itu kalian lemes. Enggak, ya. Jadi kalian harus tetap semangat. Dan yang terakhir, disiplin dalam beribadah. Jadi kalian dengan puasa, kalian bisa tepat waktu untuk makan sahur, bisa tepat waktu untuk berbuka puasa. Kalau berbuka puasa harus disegerakan, kalau makan sahur juga harus segera. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, Ustadz guru ngaji. Terus aku diajari Ustadz guru ngaji, cepatlah kemari, sudah tak sabar lagi. Satu ayat saja, tidak apa-apa. yang penting niatnya. Membaca ta'awud, membaca basmalah, itu permulaannya. Ngaji itu Perbuatan terpuji, Quran hadis harus kita pahami, semua itu harus kita jalani agar bahagia di sisi ilahi. Kalau kau suka ngaji tepuk tangan, kalau kau suka ngaji tepuk tangan, kalau kau suka ngaji mari kita lakukan. Kalau kau suka ngaji tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Allah. Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai pada santri yang rajin mengaji. Maukah kau jadi anak yang taat? Maukah kau jadi anak yang taat? Hormati orang tua, juga ustadz ustadzah, sayang kawan dan juga memaafkan. Maukah kau jadi anak yang solih? Maukah kau jadi anak yang solih? Belajar dan mengaji, baca Al-Quran suci, tegakkan sholat yang 5 kali. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz Rizal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.